Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Stepi Mauntu dengan NIM 2214201169 dari kelas A5 semester 4 Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Keperawatan Kesehatan Produksi dengan dosen pengampu Nurse Misal Khairupan Eskep MKes. Dan di saat ini saya akan membahas materi mengenai bagaimana pencegahan atau penanganan diabetes mellitus dan hiperemesis gravidarum pada ibu hamil. Dan pertama-tama saya akan membahas mengenai bagaimana pencegahan atau penanganan diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan kondisi di mana terjadi peningkatan kadar gula darah yang dapat berakibat serius pada kesehatan dan dapat mengancam jiwa. Ada 4 kategori diabetes. Yang pertama adalah prediabetes. Prediabetes adalah kadar gula darah meningkat di atas normal, namun belum tentu dikategorikan diabetes. Yang kedua, diabetes tipis 1, berhubungan dengan genetika, biasanya pada anak-anak hingga remaja usia di bawah 20 tahun. Sel beta pankreas penghasil insulin rusak karena autoimun. Penderita memerlukan suntikan insulin seumur hidupnya dan disebut sebagai insulin dependent. Yang ketiga, diabetes tipe 2, berhubungan dengan gaya hidup atau lifestyle, berat badan yang berlebih atau obesitas, minimnya aktivitas fisik dan stres yang tinggi dijumpai pada orang dewasa dan sekitar 80-90% dari seluruh kasus diabetes. Yang terakhir, gestasional diabetes. Ini terjadi pada ibu hamil. Tingginya gula dalam darah yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan fatal, penyakit jantung koroner, stroke, gangguan pembuluh darah perifer, neuropati yang bisa berujung amputasi, retinopati diabetes yang berisiko kebutaan, nefropati diabetes yang dapat berakibat gagal ginjal, merupakan komplikasi serius dari diabetes. Ada 5 pilar penanganan dari diabetes. Yang pertama adalah diet, kedua olahraga, ketiga obat-obatan baik itu oral maupun insulin, yang keempat adalah self monitoring blood glukosa atau pemeriksaan gula darah mandiri, dan yang terakhir yang kelima adalah edukasi yang benar tentang penanganan diabetes. Diabetes dapat menjadi faktor-faktor risiko yang serius jika tidak ditangani dengan baik. Diabetes akan menyebabkan komplikasi yang fatal. Berikut ini adalah komplikasi diabetes yang sering terjadi. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner. Kadar gula yang tinggi dapat menyebabkan kolesterol, lemak LPL menjadi lebih mudah menumpuk dan mengganggu kelenturan dinding pembuluh darah. Akibatnya pembuluh darah menjadi lebih mudah rusak dan mengalami penyumbatan. Bila penyumbatan terjadi di pembuluh jantung, akibatnya adalah penyakit jantung koroner. Komplikasi diabetes yang kedua adalah stroke. Mekanisme terjadinya stroke mirip seperti penyumbatan pembuluh darah di jantung. Bedanya pada stroke, penyumbatan pembuluh darah terjadi pada otak. Akibatnya terjadi penurunan kekuatan otot, kelumpuhan, dan penurunan kesadaran. Komplikasi diabetes berikutnya adalah gangguan pembuluh darah perifer. Pembuluh darah perifer berfungsi memberikan aliran darah ke berbagai bagian tubuh. Sayangnya, pada penyandang diabetes pembuluh darah perifer mengalami kerusakan, sehingga aliran darah kurang optimal. Gangguan pembuluh darah perifer apabila terjadi bersamaan dengan neuropati diabetes dapat menyebabkan luka di kaki. Diabetes sulit sembuh dan bahkan memerlukan amputasi. Komplikasi diabetes yang keempat adalah neuropati diabetes. Neuropati diabetes adalah gangguan pada sistem saraf akibat diabetes yang tidak terkontrol. Penyandang diabetes dengan neuropati akan mengalami keluhan kesemutan,
atau perasaan seperti baal pada bagian tubuh tertentu. Hal ini menyebabkan penyandang diabetes rentan terhadap luka pada kaki yang tidak terdeteksi karena minimnya rasa sakit. Komplikasi berikutnya adalah gangguan mata yang dikenal dengan medis dengan istilah retinopati diabetes. Pada kelainan ini, pembuluh darah mata lebih rentan pecah dan berdarah yang berakumulasi pada retina mata sehingga mengganggu fungsi retina dalam menerima stimulasi cahaya. Hal ini akan menyebabkan penurunan penglihatan secara perlahan dan bahkan dapat menyebabkan kebutaan. Terakhir, komplikasi diabetes yang sering terjadi adalah komplikasi ginjal yang dalam istilah medisnya disebut nefropati diabetes. Ginjal mempunyai fungsi penting dalam tubuh dengan menyaring darah. Kadar gula darah yang tinggi akan merusak pembuluh darah ginjal dan menyebabkan kerusakan yang fatal. Ginjal dapat mengalami penurunan fungsi sehingga berbagai materi beracun terkumpul di dalam tubuh penderita, akibatnya memerlukan terapi cuci darah. Kondisi ini yang kita sebut dengan gagal ginjal. Itulah komplikasi-komplikasi diabetes yang sering terjadi, tapi sebetulnya dapat dicegah dengan melakukan pola hidup sehat dan melakukan deteksi dini secara berkala, sehingga penyandang diabetes dapat tetap produktif dan tidak mengalami kecacatan. Pengendalian diabetes mellitus mencakup 5 pilar, yaitu pilar pertama perencanaan pola makan, pilar kedua aktivitas fisik dan olahraga, pilar ketiga obat-obatan, pilar keempat edukasi, dan pilar kelima pemantauan atau monitoring. Pengaturan pola makan yang tepat bagi orang dengan diabetes memakai pola yang dikenal sebagai 3J, yaitu yang pertama uji yang pertama jenis makanan pertama yang berkala, yang kedua jumlah atau porsi yang dikonsumsi, dan yang ketiga jadwal atau keteraturan jam makan. Tidak ada makanan khusus bagi orang dengan diabetes. Orang dapat mengkonsumsi makanan yang sama dengan orang yang tidak ada diabetes dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Pilar kedua yaitu tentang aktivitas fisik atau olahraga. Menjaga tubuh tetap aktif, bergerak adalah salah satu kunci pengendalian diabetes mellitus. Kebiasaan melakukan aktivitas fisik bermanfaat untuk mengontrol kadar gula darah, dapat membantu untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian menjaga berat badan ideal, meningkatkan daya tahan tubuh, serta dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Pilar ketiga mengenai pemberian obat-obatan penurunan gula darah, baik secara oral ataupun dalam bentuk suntikan, misalnya insulin. Biasanya diberikan apabila dengan pengaturan pola makan serta aktivitas fisik tidak dapat mengontrol kadar gula darah secara optimal. Pemilihan jenis dan dosis obat penurunan gula darah bagi orang dengan diabetes bersifat individual, disesuaikan dengan profil pasien, misalnya usia, kemudian kerentanan untuk mengalami hipoglikemia atau kejadian gula darah rendah, ada atau tidaknya penyakit penyerta. Pilar keempat yaitu mengenai edukasi. Tujuan edukasi adalah untuk mempromosikan pola hidup sehat. Edukasi bagi orang dengan diabetes mengacu pada prinsip diabetes self-management education yang mengintegrasikan kelima pilar penanganan diabetes mellitus dengan menekankan intervensi pada perilaku secara mandiri. Diharapkan dengan adanya program edukasi, orang dengan diabetes dapat melakukan manajemen diri sehingga dapat terjadi perubahan perilaku atau gaya hidup di arah yang lebih sehat. Karena pengelolaan penyakit diabetes cukup kompleks, maka dalam pemberian edukasi tidak hanya diberikan bagi orang dengan diabetes saja, tetapi juga turut melibatkan partisipasi secara aktif anggota keluarga. Pilar yang kelima yaitu mengenai pemantauan atau monitoring. Pemantauan atau monitoring meliputi pemeriksaan gula darah berupa pemeriksaan HbA1c,
Kemudian monitoring gula darah mandiri di rumah. Monitoring status metabolik meliputi pemeriksaan tekanan darah, berat badan, serta kadar kolesterol darah. Pemeriksaan HbA1c berguna untuk menilai kadar gula rata-rata selama 2-3 bulan terakhir. Nilai target HbA1c dapat berbeda-beda, tergantung dari misalnya faktor usia, kemudian ada atau tidaknya penyakit penyerta. Pemantauan gula darah mandiri bermanfaat untuk melihat bagaimana pengaruh makanan, olahraga, obat-obatan, atau stres terhadap kadar gula darah. Pemantauan status metabolik bermanfaat untuk meminimalisir atau setidaknya menunda kemungkinan terjadinya komplikasi mikro ataupun makrovaskuler yang dapat terjadi di kemudian hari. Kesimpulannya, dengan menerapkan kelima pilar penanganan diabetes mellitus secara bersinergi sangat membantu pasien untuk dapat mencapai target glikemik yang ideal, sehingga komplikasi akibat diabetes mellitus dapat ditunda atau diminimalisir. Hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang terjadi secara berlebihan selama hamil. Mual dan muntah atau morning sickness pada kehamilan trimester awal sebenarnya normal. Namun pada hiperemesis gravidarum, mual dan muntah dapat terjadi sepanjang hari dan berisiko menyebabkan dehidrasi. Tidak hanya dehidrasi, hiperemesis gravidarum dapat menyebabkan ibu hamil mengalami gangguan elektrolit dan penurunan berat badan. Kondisi ini perlu segera ditangani untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada ibu hamil dan janinnya. Penyebab hiperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti, tetapi kondisi ini seringkali dikaitkan dengan tingginya kadar hormon human chorionic gonadotropin atau HCG dalam darah. Hormon ini dihasilkan oleh ari-ari atau plasenta sejak trimester pertama kehamilan dan kadarnya terus meningkat sepanjang masa kehamilan. Ada beberapa kondisi yang membuat ibu hamil lebih berisiko mengalami hiperemesis gravidarum, yaitu yang pertama, baru pertama kali mengandung, kedua, mengandung anak kembar, menderita obesitas, memiliki keluarga yang pernah mengalami hiperemesis gravidarum, mengalami hiperemesis gravidarum pada kehamilan sebelumnya, mengalami hamil anggur. Pencegahan hiperemesis gravidarum belum diketahui. Bagaimana cara untuk mencegah hiperemesis gravidarum? Meski begitu, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan morning sickness sehingga tidak berkembang menjadi hiperemesis gravidarum, yaitu mencukupi waktu istirahat untuk meredakan stres dan menghilangkan lelah, mengonsumsi makanan tinggi protein, rendah lemak, dan bertekstur halus agar mudah ditelan dan dicerna, mengonsumsi makanan dalam porsi kecil tetapi sering, serta menghindari makanan berminyak, pedas, atau berbau tajam yang dapat memicu rasa mual. Memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi, mengonsumsi minuman yang mengandung jahe untuk meredakan mual dan menghangatkan tubuh, mengonsumsi suplemen kehamilan untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan zat besi selama hamil, menggunakan aromaterapi untuk mengurangi mual di pagi hari, menjaga kesehatan kehamilan selama trimester pertama juga penting dilakukan untuk mencegah hiperemesis gravidarum. Salah satunya adalah dengan menjalani pemeriksaan kehamilan secara rutin. Pemeriksaan kehamilan umumnya dilakukan sejak usia kehamilan 4 minggu untuk memantau perkembangan janin dan mendeteksi dini bila ada kelainan yang mungkin terjadi pada janin. Bingung mau kuliah di mana? Kuliah di Unpi aja. Terletak di Jalan Walter Monginsidi 6 nomor 129 lingkungan 2 Bahu Manado. Kampus Unpi didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2000.
Kampus Unpi mempunyai 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra. Info selengkapnya bisa dilihat di media sosial Unpi.